atas kehadiran kawan-kawan media cetak, online, dan elektronik, televisi, radio, maupun live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Nelayan, Miskin Kota, dan organisasi perempuan, lingkungan hidup, dan HAM menyelenggarakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember ini. Pada kesempatan ini, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh dan kelas pekerja lainnya ingin menyampaikan kepada pemerintah ada 9 tuntutan yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah tolak Undang-Undang KUHP. Ini adalah inti daripada pelaksanaan hak asasi manusia. Pendekatan Undang-Undang KUHP yang telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah adalah pendekatan warga negara ditempatkan sebagai tanda petik penjahat. Jadi apapun yang dilakukan oleh warga negara, Undang-Undang KUHP menempatkan warga negara adalah sebuah tanda petik quote and quote kejahatan. Pasal penghinaan presiden yang dituntut pidana itu satu bukti bahwa Undang-Undang KUHP menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan presiden. Presiden adalah seorang manusia. Disitulah seorang presiden Republik Indonesia, siapapun dia, dari partai manapun dia, diuji ketika dia menjadi presiden, apakah dia boleh dikritik oleh warga negara. Kalaulah ada penghinaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, dan lain sebagainya, harus dilihat dalam konteks bahwa rakyat dengan caranya, warga negara dengan caranya ingin mengkritik presiden. Kalau kemudian dihukum, maka sisi kemanusiaan presiden akan hilang. Karena presiden seolah-olah sebuah benda mati, sebuah simbol yang tidak boleh dikritik. Contoh, ketika Presiden Jokowi dikritik dengan mural-mural yang mengkritik tentang kebijakannya. Seorang anak kecil yang pernah mengkritik Presiden Jokowi, atau beberapa waktu yang lalu Presiden SBY pernah dikritik dengan persuasi simbol-simbol kerbau. Kan Presiden diingatkan, dan kemudian Presiden Jokowi memaafkan anak kecil itu. Presiden Jokowi memerintahkan aparat hukum jangan mengambil tindakan terhadap mural-mural itu. Disitulah kelihatan sisi kemanusiaan seorang presiden. Disitulah diuji kebesaran jiwa seorang presiden. Tapi kenapa DPR dan wakil pemerintah, menteri-menteri itu mendelegitimasi sifat-sifat kemanusiaan seorang presiden? Di situ diuji ketika ada mungkin tanda petik unsur-unsur penghinaan, unsur-unsur mendowngrade seorang presiden. Di situ diuji jiwa besar seorang presiden. Bagaimana Presiden Jokowi memaafkan anak kecil? Bagaimana Presiden Jokowi memaafkan yang membuat mural? Jadi apa yang salah? Karena kalau pasal ini tetap diberlakukan dengan Undang-Undang KUHP yang ada menjadi karet, apapun yang tidak menyenangkan hati seorang presiden, sisi kemanusiaannya hilang, orang dipidana. Undang-undang ini tanda petik menempatkan warga negara sebagai sebuah kejahatan. Itulah yang kita kritik, salah satu pasal di Undang-Undang KUHP. Betul, di situ dikatakan dalam penjelasannya, terkecuali untuk unjuk rasa atau kritik. Siapa yang bisa mendefinisikan unjuk rasa itu dalam kerangka tidak mengkritik atau mengkritik? Itu tafsir dari aparat keamanan yang paling berbahaya. Sesuai sesuka-sukanya. Karena itu kami menolak di Hari Hak Asasi Manusia ini, meminta Presiden Jokowi jangan menandatangani Undang-Undang KUHP yang sudah dibawa. Jangan diberi nomor. Biar walaupun secara hukum berlaku bahwa selama 30 hari tidak ditandatangani atau tidak diberi nomor, undang-undang itu berlaku. Biar rakyat menghukum para anggota DPR. Siapa yang menginginkan Undang-Undang KUHP seperti ini? Salah satunya pasal penghinaan presiden. Bukan rakyat yang menginginkan. Kepentingan mereka.